bersama saya Litu Hayu Kutomo sebagai moderator yang nanti akan memandu jalannya talkshow siang ini. Talkshow siang ini adalah persembahan dari CPC Trisakti Kabupaten Sragen dalam rangka Hari Gizi Nasional ke-61 tahun 2021 dengan tema Remaja Sehat Bebas Anemia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketahui bersama dengan gizi yang seimbang, remajanya juga sehat dan Indonesia tentunya akan menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara peserta talkshow gizi yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Surabaya, tidak lupa mampir membeli bakso. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, tetap setia sampai akhir mengikuti talkshow. Sebelum acara kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon ridhonya agar acara talkshow pada siang hari ini berjalan lancar hingga akhir nanti. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu Saudara peserta talkshow yang berbahagia, telah hadir di tengah-tengah kita semuanya seorang ibu narasumber yang luar biasa. Beliau sangat berkompeten di bidang gizi dan sudah cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eni, apa kabar? Iya, semoga sehat selalu ya Ibu. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai acara talkshow pada siang hari ini, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Ibu Eni Sugiyarti, Sarjana Gizi, tempat tanggal lahir Sragen 13 November 1973, alamatnya di Margorejo, RT 12 RW 4, Puro Karangmalang, Sragen. Nomor HP 08248379988. Alamat email unusoliha _n 2011@yahoo.com. Ibu Eni riwayat pendidikannya dari SD sampai SMA dilalui di Sragen. Kemudian untuk pendidikan di Akademi Gizi Muhammadiyah Semarang. Untuk S1-nya beliau menempuh di S1 Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau saat ini bekerja di UPTD Puskesmas Karangmalang dari sejak 1997 sampai sekarang. Baik, Ibu Eni, kita mulai dari sekarang. Sudah siap, ya? Waktunya yang tersedia 30 menit, 20 menit untuk paparan materi, dan 10 menit untuk tanya jawab. Peserta talkshow bisa menuliskan pertanyaan di chat room, dan saya mohon kesediaannya untuk laptop maupun HP-nya di unmute. Okay. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita simak bersama materi dari Ibu Eni. Pada Ibu Eni disilakan. Kali ini akan mengambil materi berjudul Gizi Seimbang dan Konsumsi Tablet tambah darah pada remaja dalam upaya mencegah anemia. Mengapa dititik fokuskan pembahasan hari ini adalah remaja? Karena remaja adalah masa di mana penuh dengan perubahan-perubahan, masa yang labil dalam proses perjalanannya
mencari jati diri, sehingga problematika remaja itu sangat kompleks sekali. Maka hari ini salah satu problem yang harus diselesaikan pada masa remaja adalah terkait dengan terjadinya anemia pada remaja. Kita bisa melihat dari masalah-masalah yang berdasarkan dari data Riskesda di tahun 2013, di mana kita bisa melihat bahwa perempuan dengan usia di atas 15 tahun tidak hamil sebesar 22,7 adalah besaran masalah yang dihadapi pada remaja. Sedangkan laki-laki di atas usia 15 tahun 16,6%. Dan ini bisa kita lihat pada ibu hamil berdasarkan data Riskesda tahun 2013 dan data 2018 ternyata anemia di Indonesia sangat tinggi. Dan ini semakin menunjukkan tingkat meningkat pada pada masa ibu hamil. Nah, prevalensi anemia pada remaja putri dan ibu hamil meningkat tajam. Kita bisa melihat di mana remaja putri yang mengalami defisiensi besi tapi tidak mengalami anemia menjadi anemia pada saat kehamilan, di mana kebutuhan meningkat, pola diet tetap, dan konsumsi tablet tambah darah sangat rendah. Kita bisa melihat dari remaja di mana 22,7% pada masa ibu hamil meningkat menjadi 37,1% di tahun 2013. Pada tahun 2018 semakin meningkat yaitu 48,9%. Nah, ini pada akhirnya ketika melahirkan akan menghasilkan anemia pada bayi dan anak. Nah, kita akan membahas apakah itu anemia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah, bukan kurang tekanan darah. Nah, ini adalah gambar di mana sel darah merah terlihat anemia dan sehat. Anemia di sini dikatakan adalah konsentrasi hemoglobin Hb yang berada di dalam sel darah merah lebih rendah. Sebagai standarnya adalah Hb kurang dari 13 gram pada laki-laki dewasa, sedangkan pada perempuan dewasa adalah di bawah 12 gram persen. Ini adalah gambaran dari kondisi sel darah merah. Nah, apakah itu Hb? Hb adalah sebagai zat pembawa oksigen yang diedarkan seluruh tubuh termasuk otak dan otot. Apabila Hb rendah, maka oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh akan mengalami kekurangan. Nah, ini adalah gejala-gejala anemia. Gejala anemia yang kita kenal adalah 5L, letih, lemah, lesu, lelah, dan lalai. Kemudian gejala yang lainnya dapat kita lihat dari kulit yang pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, nafas pendek, sakit di dada, kemudian tangan dan kaki dingin, sakit kepala, dan pusing atau berkunang-kunang. Ini adalah beberapa gejala dari anemia. Nah, ini adalah gambar atau proses terjadinya defisiensi besi dan anemia. Overload, kemudian normal, kemudian mengalami defisiensi besi, kemudian proses ringan, kemudian mengalami defisiensi besi sedang, kemudian selanjutnya mengalami defisiensi berat, terjadilah anemia ringan. Ini adalah proses dari mulai kecukupan hemoglobin sampai terjadinya anemia ringan. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui apa itu penyebab anemia. Yang pertama adalah kurangnya konsumsi makanan sumber zat besi. Yang kedua,
kebutuhan yang meningkat pada masa menstruasi, hamil, dan persalinan. Kemudian menderita karena penyakit infeksi. Salah satunya adalah kecacingan dan malaria. Kemudian kehilangan zat besi pada pendarahan, termasuk menstruasi dan seringnya melahirkan. Kemudian tidak mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan penyebab anemia. Mengapa hal ini dititik beratkan pada remaja sehingga pencegahan anemia ini sangat penting? Karena di masa remaja asupan makanan yang tidak seimbang karena adanya body image. Kemudian kebutuhan yang meningkat zat besi lebih besar di masa menstruasi. Kemudian yang ketiga adalah remaja putri di masa depan akan mengalami kehamilan dan melahirkan. Maka di sini awal dari upaya pencegahan anemia ini sangat penting dilakukan pada masa remaja. Ini adalah akibat dari anemia. Anemia berakibat rendahnya hemoglobin di dalam darah sehingga oksigen yang akan dibawa ke seluruh jaringan tubuh termasuk otak dan otot mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan produktivitas dan prestasi menurun. Hal ini bisa terjadi di masa anak-anak sekolah. Masa remaja adalah masa anak-anak dalam meningkatkan pengetahuan di bangku sekolah. Maka dari itu, satu, menurunkan konsentrasi belajar. Kemudian menurunkan produktivitas. Kemudian yang ketiga, mudah menderita penyakit infeksi karena menurunnya imunitas. Menurunnya kesegaran tubuh. Efek jangka panjang anemia adalah yang pertama, itu diderita pada ibu hamil atau ibu bersalin. Bahkan hal ini dapat menyebabkan resiko kematian. Yang kedua, menghambat pertumbuhan bayi, sehingga bayi bisa dilahirkan dalam kondisi prematur, berat badan dan panjang lahir yang rendah. Yang kita kenal hari ini adalah resiko stunting dan akibatnya. Kemudian resiko jangka panjang stunting, ketika bayi dilahirkan dalam kondisi stunting, maka dapat menyebabkan turunnya kecerdasan. Kemudian di masa tuanya, maka boleh jadi akan menderita resiko penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan sebagainya. Maka dikatakan bahwa anemia ini akan memiliki dampak dalam 3 generasi, dari mulai ibu sampai cucunya. Nah, kemudian upaya apa yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah dan mengatasi anemia? Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan mengandung zat besi. Yang kedua, makanan yang diberikan zat besi atau dalam hal ini disebut dengan fortifikasi. Yang ketiga adalah minum tablet tambah darah, kemudian kebersihan lingkungan dan pribadi, kemudian yang terakhir adalah mengontrol penyakit infeksi. Nah, ini adalah bentuk upaya dari pencegahan. Yang pertama tadi, penjelasannya adalah ini, yaitu dengan kita menganut atau berpedoman dengan 4 pilar gizi seimbang. Mulai dari aktivitas, kemudian kebersihan, dan mengukur pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah 4 pilar gizi seimbang. Ini adalah upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kadar hemoglobin dengan cara mengkonsumsi sumber pangan. Salah satunya adalah sumber zat yang di dalamnya mudah diabsorpsi, yaitu makanan dari protein,
mulai dari ikan, daging, dan sebagainya. Ini adalah makanan yang mudah diabsorpsi dalam rangka mencegah anemia. Sedangkan bentuk dari fortifikasi makanan atau suplemen tambah darah, ini adalah salah satunya di mana bahan makanan itu ditambah dengan zat besi, seng, asam folat, vitamin B dan vitamin B2. Hal ini sudah difortifikasi di dalam bahan makanan tepung, terigu, dan beras. Sedangkan kita mengetahui untuk bahan produk, pada umumnya susu ibu hamil telah dilakukan fortifikasi melalui produsen pabrik. Kemudian upaya yang terakhir adalah dengan suplementasi zat besi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari produk tablet tambah darah yang dikonsumsi oleh remaja, ibu hamil, dan ibu melahirkan. Nah, kita akan mengetahui bahwa suplemen dari tambah darah pada remaja telah diberikan pedoman oleh negara, yaitu diberikan kepada sasaran seluruh remaja putri usia 12 sampai 18 tahun dan WUS, yaitu wanita usia subur, di mana dosis cara minumnya adalah bahwa tablet tambah darah ini diminum 1 tablet per minggu dengan total 52 tablet per tahun. Nah, ini adalah suplemen yang diberikan kepada remaja. Pada saat minum tablet tambah darah, pada umumnya remaja, bahkan ibu hamil, itu mengalami beberapa keluhan yang muncul pada saat minum tablet tambah darah. Salah satunya adalah gejala yang sering muncul adalah perut perih, mual, sembelit, dan kotoran berwarna hitam. Gejala ini tidak berbahaya dan biasanya setelah beberapa hari gejala ini berkurang. Untuk mengurangi gejala ini, minumlah tablet tambah darah kira-kira 1 jam setelah makan malam sebelum tidur, agar efek dari minum tambah darah ini tidak terasa. Dari uraian di atas, maka upaya-upaya yang berkesinambungan dalam upaya mengatasi masalah anemia remaja putri di Indonesia dalam rangka supaya tubuhnya tidak kekurangan oksigen sehingga berakibat kurang sehat, produktif, berprestasi, maka ketiga ini adalah sebagai upaya yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah lakukan seimbang termasuk sumber pangan hewani. Kemudian minum tablet tambah darah dan jaga kebersihan. Hal ini akan meningkatkan hemoglobin di dalam darah. Berkecukupan akan oksigen di dalam tubuhnya sehingga meningkatkan kualitas hidup sehingga terwujudlah produktivitas dan berprestasi. Maka remaja putri akan menjadi calon ibu yang sehat, tidak anemia. Ini adalah mengatasi dari 3 generasi. Untuk keberhasilan proses pencegahan anemia ini, maka tidak bisa lepas peran serta lintas sektoral, yaitu pihak sekolah, tempat kerja, KUA atau tempat ibadah lainnya, dan fasilitas kesehatan yang meliputi puskesmas, klinik, perawatan, dan lain-lain. Ini adalah materi terkait dengan yang bisa kami sampaikan terkait pencegahan anemia pada remaja putri. Waktu dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Eni yang telah banyak memberikan penjelasan tentang
anemia. Jadi saya rasa materinya cukup jelas nih ya. Dan anemia ternyata tidak dapat dianggap ringan ya dan sepele, karena kalau dibiarkan saja tentunya akan merusak generasi penerus bangsa kita. Dan alhamdulillah kita bisa mendapat tambahan ilmu lagi. Bu Eni, perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Itu terus terang ini ada beberapa pertanyaan yang sudah di-WA-kan tadi malam ceritanya, yaitu dari Ibu Astuti di Gemolong. Beliau bertanya, banyak gejala anemia yang karakteristiknya mirip dengan kondisi lelah dan terlalu banyak bekerja. Bagaimana cara membedakan kelelahan yang biasa dengan anemia? Demikian Bu Eni yang bisa ditanyakan dari Ibu Astuti di Gemolong. Silakan Bu. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Memang betul bahwa antara kecapean karena bekerja dan karakteristik dari anemia ini memang sulit, karena pada umumnya ciri khas dari anemia itu hampir mirip dengan kecapean ketika bekerja, kelelahan dan sebagainya, dan itu pada umumnya masyarakat senantiasa mengatakan bahwa apakah ini gejala anemia atau bukan. Nah, untuk itu memastikan apakah kita menderita anemia atau bukan, memang salah satu caranya hanyalah dengan pemeriksaan laboratorium. Karena dengan pemeriksaan laboratorium itu kita akan mengetahui dengan pasti apakah hal itu murni sebagai kecapean bekerja ataukah karena anemia. Ukuran atau standar seseorang mengalami anemia adalah ketika bagi perempuan adalah di bawah 12, sedangkan bagi laki-laki adalah di bawah 13. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah anemia, karena harus diperlukan pemeriksaan yang sesungguhnya. Ya, terima kasih Bu Eni yang sudah menjelaskan. Mudah-mudahan Bu Astuti di Gemolong sudah paham ya. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya, yaitu dari Ibu Yunita Sragen. Bagaimana cara mencegah terjadinya anemia yang berkepanjangan? Demikian Bu Eni, monggo silakan dijawab. Terima kasih Bu Yunita terkait dengan pertanyaannya. Untuk mengetahui penyakit ini anemia atau bukan, tadi dengan pertanyaan yang satu hampir ada korelasi. Kadang-kadang dianggap remeh karena antara kelelahan dengan aktivitas keseharian dengan anemia itu sangat sulit dibedakan, sehingga harus perlu dipastikan. Namun untuk mencegah supaya tidak berkepanjangan, apakah ini mengarah kepada anemia, segala sesuatunya perlu dilakukan upaya pencegahan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan supaya tidak terjadi anemia, maka yang pertama adalah pola makan. Pola makan dengan gizi seimbang. Pola seimbang ini kita akan memperhatikan jumlah karbohidrat, jumlah protein, jumlah kalori, kemudian jumlah sayur-mayur dan buah, yang biasa dikenal dengan piringku. Kemudian yang kedua, perhatikan jenis-jenis makanan yang banyak mengandung zat besi, terutama pada makanan hewani. Karena terus terang saja absorpsi dari jenis bahan makanan dari hewani lebih
Baik, Bu Yunita, mudah-mudahan sudah paham ya apa yang dijelaskan dari Bu Edi tadi. Mungkin kita masih harus menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin nanti bisa dijawab dengan lebih singkat lagi. Yang ketiga, pertanyaan dari Bapak Yoko di Masaran Sragen. Apakah anemia membahayakan? Demikian pertanyaan itu, monggo silakan. Kalau dilihat, terima kasih Pak Yoko, maaf sebelumnya. Anemia memang terkategori penyakit yang dianggap tidak membahayakan. Namun kalau hal ini terus-menerus terjadi, maka ini sesuatu yang juga membahayakan. Karena ketika imun kita menurun, maka akan terjadi serangan dari beberapa penyakit yang dapat masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bisa dikatakan bahwa penyakit ini cukup membahayakan. Sampun. Terima kasih Bu Eni. Ya, kita lanjutkan pada penanya yang berikutnya dari Mbak Erlita di Palu. Ya. Apakah penyakit anemia ada hubungannya dengan tekanan darah? Misalnya ya. Silakan Bu. Terima kasih Ibu. Kita perlu membedakan antara penyakit anemia dan tensi. Jadi sebenarnya dua hal ini sesuatu yang tidak berkaitan. Kalau anemia berkaitan dengan kadar hemoglobin di dalam darah, artinya jumlah hemoglobin di dalam sel darah merah. Kalau tensi itu adalah terkait dengan sistol dan diastol, yaitu kecepatan atau peredaran darah di dalam tubuh. Jadi ini sesuatu yang tidak terkait, sehingga pencegahannya pun juga akan berbeda. Kalau anemia itu adalah dengan cara tadi sudah disebutkan di depan bahwa dengan cara memperhatikan 4 pilar gizi seimbang tersebut. Mungkin Bu Elisa sudah bisa memahami ya. Pertanyaan yang masuk berikutnya dari Ibu Watini, yaitu untuk meningkatkan kadar Hb, apakah transfusi sel darah merah lebih aman daripada penggunaan obat-obatan? Nah ini Bu, silakan dijawab. Terima kasih Bu Moderator atas pertanyaan dari Bu Martini, bahwa sebenarnya kadar Hb beberapa upaya untuk mencegahnya atau mengantisipasinya. Salah satunya adalah tadi pola makan seimbang, kemudian tablet tambah darah, kemudian yang terakhir adalah apabila dalam kondisi darurat, maka memang dibutuhkan transfusi darah. Tapi hal ini adalah atas rekomendasi dokter, dan ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit karena transfusi darah itu ada tolak ukurnya atau standarnya. Tidak setiap orang dengan kondisi anemia tertentu otomatis dengan transfusi darah. Keefektivitasannya tergantung kasus yang dialami. Demikian Ibu Moderator. Terima kasih Bu Eni yang sudah menjelaskan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke panitia, ya. Terutama mereka-mereka yang mungkin pernah mengalami anemia, demikian ya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari materi Bu Eni tadi bahwa anemia bisa dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, ibu hamil, bayi, anak, ya. Gejalanya seperti
kita tahu ada 5L, letih, lemah, lesu, lelah, dan lalai. Juga ada gejala lain yaitu tangan dan kaki, nafas pendek, detak jantung, pucat, ya, kemudian sakit dada. Penyebabnya itu karena kurangnya konsumsi zat gizi, meningkat terutama untuk remaja putri ya, menstruasi, ibu hamil, juga penyakit-penyakit infeksi dan kehilangan zat gizi pada pendarahan, menstruasi, dan sering melahirkan, dan tidak minum tablet tambah darah sesuai anjuran. Nah, kemudian bagaimana mengatasinya, yaitu dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang dan terutama mengandung zat gizi. Makan makanan fortifikasi zat gizi, minum tablet tambah darah, kebersihan lingkungan maupun pribadi, dan kontrol penyakit infeksi. Dan tidak kalah pentingnya ada kerjasama lintas sektoral, yaitu sekolah, tempat kerja, KUA, tempat ibadah, maupun fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik perawatan serta lain-lainnya. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan pada materi Bu Eni siang ini. Sekaligus acara yang hebat sekali ya Bu Eni. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bu Eni sebagai narasumber, juga kepada peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih ya, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan juga kepada panitia talk show pada siang hari ini. Terima kasih atas kerja kerasnya sehingga bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dan kami mohon para peserta untuk membuka videonya. Kita akan melakukan foto bersama. Persilakan disiapkan dulu sambil kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya selama acara berlangsung, dan kita bisa bertemu pada acara berikutnya. Ya. Silakan dibuka dulu videonya. Sudah siap ya? Jadi untuk hostnya sudah siap Mbak Leli, Mbak Retno? Ada beberapa yang dibuka, Bu. Ya, mungkin masih sibuk ya, nggak apa-apa. Yang sudah bisa, silakan Mbak. Layar kedua. Udah, semua. Udah. Baik. Terima kasih pada seluruh yang bersedia untuk foto bersama ya. Ternyata banyak sekali yang hadir juga. Terima kasih, dan sekaligus saya mohon pamit. Kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.